Istri saya kerjasama dengan polisi untuk menangkap saya. Mereka satu tim dengan bintang Washington DC dan California. 3 hari saya berada dalam tekanan agar balik ke Indonesia. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sih yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore ini ya menjelang maghrib nih saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Pauzang membacakan status Facebooknya si Udin yang si Udin yang dimana si Udin ini memelas ya mengiba-iba agar donasi mengalir. Dan di sini menurut Saifuddin Ibrahim ya, istrinya si Ibun atau Sarah Ayu ini melaporkan Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin Ibrahim ini ternyata bukan dilaporkan umat Islam, tapi dilaporkan oleh istrinya sendiri, kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Istri saya kerjasama dengan polisi untuk menangkap saya. Mereka satu tim dengan bintang Washington DC dan California. 3 hari saya berada dalam tekanan agar balik ke Indonesia. Tapi saya tetap percaya pertolongan Tuhan Yesus sempurna. Sudah 3 minggu saya diblokir WA, FB, Instagram. ATM dikuras habis. Kalau saya masuk penjara, dia akan banyak uang. Dalam keadaan kepepet, saya berdoa biarkan Tuhan tetap bersama istri dan anak-anak saya. Itulah sebabnya saya bilang jangan nyumbang dulu, saudara. Harus jelas dulu. Ya. Itulah sebab saya bilang jangan sumbang dulu. Saifuddinnya juga jangan belagu, jangan tolol. Ada orang mau nolong masih belagu juga. Tapi terserah dia ya saudara ya. Tugas saya hanya menawarkan bantuan. Dia tidak mau, dia tidak menerima. Ya sudah bukan urusan saya. Orang aja nggak mau ditolong, kenapa kita jadi rese? Orang aja nggak mau ditolong kok. Ya kan? Orang aja nggak mau ditolong, kenapa kita jadi rese saudara? Yang mau ditolong aja banyak kok. Orang mau ditolong banyak. Emang cuma Saifuddin di dunia ini yang butuh pertolongan. Ya, sudah saya bilang jangan tolong dulu karena ATM-nya ada di tangannya istrinya. Dikuras habis itu nanti saudara ya. Semua uang itu bisa dikuras habis nanti sama istrinya. Jadi Anda nolong ngirim uang ke Saifuddin, uangnya dipakai buat Indahoy, si Febri sama si Sarah saudara. Goblok namanya itu kamu tuh. Itulah tahu ya, kenapa semua harus jelas. Saya itu sudah terbiasa ketemu sama orang-orang tolol begini saudara ya. Ya kita nyumbang duitnya nggak taunya buat ngehe saudara ya. Saya itu paling ya nyumbang duitnya buat beli BMW baru, nyumbang buat beli rumah baru saudara, maglong saudara ya buat pesta pora. Sementara kita nyumbangnya lagi ngeden ya. Ada sumbang iPhone 9 waktu itu zaman keluar iPhone 9 pertama kali. Dalam hati pendeta tolol, pendeta edan, emang saya goblok kayak jemaatmu yang lain. Langsung, iya pak pendeta, saya pulang dari Singapura, saya tidak pernah ke gereja itu lagi. Tidak pernah kaki saya menginjakan gereja itu lagi, saudara. Emang saya tolol, saudara. Sumbangan entah iPhone 9. Sementara dia masih pakai iPhone 8, saudara. iPhone 7 waktu itu ya. Masih pakai iPhone dan masih bagus. Kenapa Anda kudu pakai iPhone 9, saudara? Pendeta loh saudara. Buat apa? Karena saya ini pecinta iPhone pak, pecinta Apple pak. Gundul ngope yang saya saja handphonenya pakai set 1 juta saudara waktu itu. Bangsat nggak ini pendeta? Bangsat lah saudara. Dia tahu handphone saya pakai ZTE harga 1,6 juta saudara. Dia pakai iPhone yang harganya waktu 9 juta minta ditalangin dulu saudara. Kan bangsat ini pendeta.
Ngerti saudara? Saya sudah pengalaman dengan orang-orang bangsat seperti ini. Makanya kalau kita mau nolong orang, kita bikin rencana ABC, saudara. Itulah, saya sudah pernah ditipu sama donasi untuk yayasan. Wah, pusing saudara. Habis-habisan saya saudara ya. Dulu harusnya saya udah pasang badan langsung, udah nggak kemana-mana saudara. Tapi waktu itu gengsi, harga diri saudara ya. Nah sekarang Saifuddin kena nih ya, istri saya kerjasama polisi. Kenapa? Iya, ya kan? Dengan sendirinya. Sarah kan pengen mendapatkan kenikmatan hidup. Dia kan bukan. Anda pikir Sarah itu sudah lahir baru? Belum saudara. Ya, serius. Sarah itu, dengarkan Nabi ke-26 ngomong, Sarah itu belum lahir baru. Yang dia ngomong tentang Tuhan itu bullshit tai semua, saudara. Percaya saya, saudara. Saya kenal siapa Sarah itu, saudara ya. Saya kenal dia, Sarah. Saya banyak diupdate dari orang-orang, dan saya sendiri pernah. Saya setidaknya 2 kali difitnah sama dia, saudara. Setidaknya saya 2 kali difitnah sama si Sarah, saudara. Ya difitnah, benar-benar difitnah ya, saudara ya, sama si Sarah. Jadi saya tahu persis siapa dan dia belum lahir baru ya. Hanya orang goblok yang percaya omongannya si Sarah saudara ya. Cuman Saifuddin juga salah ya. Kenapa dia tidak bisa didik istrinya? Saya bisa didik istri saya ya kan? Saya bisa didik istri saya bisa didik anak saya ya. Nah, jadi hati-hati saudara ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Ngeri saudara ya. Kalau saudara ikutin ya. Nih si Sarah ngomong, iman anak-anak itu cari sensasi. Kalau sudah dewasa cari esensi. Bangsat juga omongan orang ini, perempuan satu ini ya. Sorry, ini perempuan gak bener ini saudara ya. Dia bisa jalan ke Amerika karena suaminya. Orang mah gak mandang si Sarah saudara ya. Saudara tahu siapa Sarah sebenarnya saudara? Oh tak kasih tahu Anda nanti ngomongnya saya fitnah lagi. Nggak usah diomongin. Udah tahu. Iya, semua orang sudah tahu siapa Sarah. Semua orang yang pernah kumpul dengan Saifuddin dan Junaidi Salat dan grupnya Fokus tahu siapa Sarah asal usulnya saudara. Dia ya, kalau bukan karena Saifuddin edan begitu, nggak bakal dia bisa sampai ke Amerika jalan-jalan. Bikin visa saja belum tentu bisa diterima. Belum tentu bisa dibikin, saudara. Serius, saudara. Belum tentu. Karena Saifuddin pun bikin visa karena ada yang menjamin. Ya, si Sarah ini bisa bikin visa karena ada yang menjamin. Ya, ini orang kacang lupa kulit, saudara ya. Saifuddin, ya si Sarah ini bisa kawin, bisa punya uang. Ya bisa bikin warung pempek apa segala macam sekarang, ya karena dari penderitanya Saifuddin, saudara. Ya ini ngomong mulutnya kayak mulutnya perempuan murahan, saudara. Wah saya mah emosi, saudara ya. Lihat caranya perempuan seorang istri begini, pengkhianat ya, saudara ya. Nggak boleh istri mengkhianati suaminya, saudara ya. Oh ini Liso ada di sini ya, kumpul sama kita dari 2015 sih, saudara. Nah, bener nih, Ibu Lis tahu nih ya. Dari awal saya difitnah sama Sarah yang pertama kali ini, Ibu Lis ada di situ tuh. Ya ikut kaget, nggak percaya seakan-akan. Ya, saya juga nggak percaya asalnya saudara. Sampai saya ikutin dan saya dengar pendeta-pendeta lain menyampaikan hal yang sama kepada saya. Ya termasuk itu ya, ya beberapa pendeta lah ngomong sama saya. Termasuk orang yang saya hormati. Apa benar Pak Paul, apa benar begini Paul? Saya sampai kaget. Masa sih Mami? Iya Paul katanya begini, kamu begini. Nah si pendeta ini kenal sama keluarganya saya semua, om tantenya saya kayak mangapul sagala. Kenal baik, kenal dekat. Makanya dia nggak percaya. Sarah ini nggak tahu, anak kemarin sore dia mau fitnah saya, dia nggak tahu siapa saya saudara. Hani Christian, Sarah ini orang yang tidak tahu siapa saya, saudara. Nggak kenal siapa saya. Nggak ngikutin saya, cuma ngikutin saya yang sepotong, terus dia pakai yang sepotong itu buat jualan. Ya, dia tidak tahu saya dari awal, tidak tahu kehidupan saya, orang-orang siapa saja, teman saudara saya, teman saya, kerabat saya, nggak ngerti, saudara. Saudara tahu kenapa Mangapul Sagala tidak mau bergabung dengan trio kwek-kwek buat nyerang saya, saudara?
Begitu mengapul segala tahu siapa saya, dia jaga baik-baik saya, saudara. Ya, saudara ya. Dia begitu tahu siapa saya, dia langsung jaga baik-baik kehormatan saya. Ini Pak Paul ini orang baik. Wah, sayang Facebook saya sudah dimatikan ya. Sama itu ya, sama si Menkominfo. Dia ada kirim, ini ya dulu ya. Ada kirim komplimen buat saya. Luar biasa, saudara, si Mangapul Sagala ini. Sampai dia datang sama keluarga saya, saudara ya. Sampai keluarga saya itu sampai speechless. Masa sih Paul sebaik itu? Ya, masa sih? Karena saya pernah jahat sekali, saudara. Saya pernah jadi jahat sekali. Sehingga keluarga saya hampir tidak percaya bahwa saya bisa bertobat. Seperti itu, saudara ya. Dulu saya baik sekali, kemudian jadi jahat sekali. Kayak Hani Christian sama ya. Wah, Hani Christian mah nggak ada apa-apa jahatnya sama waktu saya jahat, saudara ya. Cuman Hani Christian itu saya heran, saya itu nggak pernah menghalalkan darah orang tanpa alasan ya. Saya menghalalkan darah orang karena dia nipu saya, bisa-bisa mempermalukan keluarga saya, tak halalkan. Lah ini saya dengan si Hani ya bisa menghalalkan darah saya, saudara. Gara-gara saya baptis Ali Makrus sama Yudi Mulyana ya kan, nginjili Yudi Mulyana. Siapa lagi nanti? Sebenarnya nggak cuma Ali Makrus sama Yudi Mulyana yang kita baptis ulang, sudah ada beberapa mualaf yang saya sudah kembalikan, saudara ya. Cuman kita rahasiakan. Ada ya, masih ada beberapa mualaf yang saya ini Mangapul Sagala tahu, saudara ya. Kenapa saya cerita sama Mangapul Sagala? Karena beliau mantan ketua Perkantas. Saya butuh akses politiknya beliau, saudara ya. Nah, makanya waktu itu, zaman itu belum ada Galarua, saudara ya. Belum ada Galarua, belum ada Damaris. Saya masih one man show. Ya, saya tetap butuh di backup, saudara ya. Makanya waktu Mangapul Sagala diajak untuk nyerang saya, nggak mau. Dia tahu siapa saya, saudara. Nggak mau si Mangapul Sagala jengkel, si Deki nggak ada sama si Dekin Dasmu itu ya. Dekin Dasmu sama sama Mangapul bilang pengkhianat gitu ya. Saya ini dibilang pengkhianat nih gara-gara membackup nih Pak Paul. Dia bilang ya sudahlah, sudahlah Pak Pendeta, sabar Pak Pendeta. Saya terima kasih Pak Pendeta, tetap jaga saya. Tapi ini beneran, saudara, saya nggak main-main, saudara ya. Ini yang wanita-wanita, istri-istri yang tega begini, saudara. Ini kan omongan yang nggak perlu, saudara. Dia mau pulang demi anak-anak, yang sudah pulang demi anak-anaknya dia. Tapi nggak usah sampai berkhianat, nggak usah sampai terus. Ini kan namanya agitasi, saudara ya. Foto di bareskrim apa segala macam. Ini kan namanya agitasi. Kasihan suaminya lagi sana begitu, dia malah sama si Nandar, malah sama, kan kurang ajar, saudara, jangan. Ya, suami lagi menderita, istri ikut prihatin. Ya, maaf saudara ya, saya bukannya belain Veronica ya saudara ya. Saya salah satu fansnya Ahok setelah Ahok dihajar rame-rame sama 212. Dari dulu saya nggak pernah ngefans sama Ahok. Tapi begitu dia berani ngelawan 212, saya langsung bilang ini orang hebat. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, dia masuk penjara. Lalu saya sudah tahu kenapa dia masuk penjara, saudara. Dia ada bikin nggak bener. Bener kan? Langsung cerai. Tiba-tiba cerai sama Veronica. Saya tetap berpihak pada Veronica. Tetapi saya bilang Ahok ini orang hebat tetap. Dia konsisten. Tetapi lihat Veronica, saudara. Waktu Ahok di penjara pun, dia tidak satu patah kata pun manas-manasin Ahok. Ya, saudara. Dia ikut menangis bersama dengan suaminya. Semuanya undercover. Ahok sendiri yang ngumbar-ngumbar, saudara. Ahok yang ngomong setelah keluar dari penjara, dia ngomong kemana-mana. Ahok sendiri, karena kan dia memang harus klarifikasi, tapi seharusnya nggak perlu klarifikasi juga. Udah diam selesai. Mau bubarannya bubaran. Tetapi lihat caranya Veronica, saudara. Diam, saudara. Diam terus. Nggak berlaku. Veronica ini bukan anak orang miskin, saudara ya. Anak orang kaya dia. Ya, bukan kayak si Sarah Ayu, anak orang nggak jelas. Ya. Veronica ini orang jelas, saudara ya. Dua-dua ini orang jelas, Ahok sama Veronica. Lihat cara menanginnya. Inilah wanita terhormat si Veronica itu. Ya, fitnahan apa itu nggak ada bukti. Nyatanya sampai sekarang nggak kawin sama si siapa itu yang dituduh selingkuh. Nyatanya nggak kawin. Karena Ahok punya standar yang tinggi, ya. Jadi buat dia, ya orang cuma whatsappan saja itu sudah perzinahan.
Tapi tidak pernah ada bukti Veronica itu berhubungan seks dengan laki-lakinya itu, nggak ada. Cuman chatting WhatsApp saja, buktinya cuman itu doang, saudara. Ahok tidak suka hubungan kontak ketemu, nggak suka. Sementara yang satunya keras kepala, si Veronicanya bukan memanasin, tapi karena memang itu sahabatnya dia sejak sebelum menikah. Ahoknya cemburu. Apapun kita nggak tahu apa yang terjadi semuanya. Tetapi apa baiknya Veronica? Tidak pernah sekalipun mengatakan yang jelek tentang Ahok, saudara. Tidak pernah mengatakan yang jelek. Itu perempuan yang benar. Itu istri yang benar. Sekalipun ada keretakan dalam rumah tangganya. Pantang, saudara, ngomong yang tidak baik tentang suamimu, saudara. Ya. Makanya, aduh, saya ngelihat ini. Ya udah, Saifuddin juga belagu sih, mau kita nasihatin nggak bisa, saudara. Mau gimana lagi, saudara? Sekarang kayak saya diuber-uber, ya. Seluruh keluarga saya takut, saudara. Tetapi nggak ada satupun, mereka tidak mau nantang saya, tapi juga nggak mau belain saya. Diam, udah, sorry, nggak mau ikut-ikut. Semua, saudara. Istri saya tanyain, ya tadinya saya pikir istri saya takut, saudara. Ternyata setelah saya tanyain, ya ternyata ya ini memang resikonya kamu kan, saya mesti dukung kamu. Oh saudara, ini kan resiko. Masa saya mau kamu cari nafkah buat keluarga, lalu saya mau ngomongin kamu di belakang, ya kan? Itu saudara ya. Jadi istri itu ya, kalau Anda sudah siap jadi istri pendeta, jadi istri hamba Tuhan, Anda harus siap dengan semua penderitaan. Ya, harus siap dengan semua penderitaan. Kalau gini mah namanya saling tusuk, saudara ya. Dan ini Anda mau percaya dia ada ngomong berasal dari Tuhan, kok goblok Anda, saudara ya. Makanya saya bilang itu ya, grupnya kalian itu ya, grupnya siapa kemarin tuh si Leo sama siapa lagi itu ya, goblok saya bilang, saudara ya, tolol dan goblok, saudara ya. Sampai lagi Deborah itu ya, tolol dan goblok, saudara. Nah itu tadi ya, makanya juga kita singkirkan dari komunitas kita juga ya. Kita singkirkan dari komunitas kita. Kenapa, saudara? Auranya nggak baik, saudara. Saya sudah kasih pesan sama yayasan. Sudah saya bilang, orang yang dekat, yang semua kroninya ceker babi itu jangan ada yang masuk ke komunitas kita. Ya, itu nggak bagus. Kepada siapa kamu teman sama siapa, itulah kamu. Ya, pergaulan yang buruk. So, ya, itulah contohnya orang-orang ini kan satu kroni nih, ceker babi, si Sarah Ayu, Deborah. Ini kan satu kroni. Oh, itu kan satu kroni. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan informasi terbaru ya dari Saifuddin Ibrahim yang kembali curhat-curhat lah, cuap-cuap di medsos ya, di Facebooknya, di mana Saifuddin Ibrahim ya sedang membuat sebuah cerita sedih nih kawan-kawan ya. Ini benar-benar mengandung bawang ini. Ya, cerita yang mengandung bawang karena kita akan sangat sedih melihat Saifuddin Ibrahim ya yang dilaporkan oleh istrinya menurut Saifuddin ya. Jadi kita bacakan dulu kisah sedih tersebut biar teman-teman lihat. Saya juga ikutan sedih mendengarnya ya. Jadi di sini ditulis, istri saya ya kerjasama dengan atau polisi ya untuk menangkap saya. Jadi istrinya dibilang bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Mereka satu tim ke Amerika, Washington DC dan ke California. Intinya agar saya mau balik ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum. Tapi saya tidak mau. Saya hanya berdoa dan percaya pertolongan Tuhan sempurna. Istri saya sudah 3 minggu, istri sudah 3 minggu, WA, FB, Instagram diblokir, ATM dikuras habis. Kalau saya masuk penjara, dia bayangkan akan banyak mendapat uang. Dalam keadaan kepepet, saya berdoa biarkan Tuhan tetap bersama istri dan anak-anak saya. Ya, jadi ini postingan dari Saifuddin Ibrahim, dan kita akan komentari dulu sebelum kita lanjut ya ke fakta-fakta selanjutnya. Yang pertama ya, istri saya kerjasama dengan polisi untuk menangkap dia ya.
Ini apakah benar? Ya kita tidak tahu. Setahu kita tentu saja istrinya itu akan sering dipanggil oleh kepolisian untuk laporan. Karena istrinya saksi ya. Apapun ceritanya istrinya pasti jadi saksi. Dan teman-teman bisa lihat, ya ini disebabkan karena postingan ini. Hidup ini taat hukum, jangan taat dukun. Kalau mau terjun dunia YouTube harus mental bertanggung jawab, jangan asal cuap. Kalau merasa Kristen ini ditindas, seharusnya melahirkan pemimpin yang takut Tuhan. Kata Alkitab, imam yang rajani, raja yang imamat. Bukan cuap-cuap di YouTube. Contoh yang bagus seperti Henny Kristianto, visi misi melahirkan 1000 pemimpin. Bukan bawa orang jadi pengikut Kristus, tapi buat 2 kali lebih jahat dari sebelumnya. Ya, jadi dia bilang jangan seperti orang-orang yang menyuruh orang menjadi Kristen, terus orang tersebut jadi jahat ya. Ya ini mungkin menyinggung murtadin-murtadin yang jahat sekali, seperti Fatimah Sedekah, ya terus juga ada si Kosman ya, si KC kan jadi jahat ya. Nggak ada guna ngomong di YouTube hanya angin lalu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kalau tanpa pemuritan. Yang diperlukan sekarang ini adalah pemuritan, supaya melahirkan orang-orang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Kekristenan tanpa pemuritan sama aja bohong. Kalau kata orang, bangka ngerapek ketak. Orang yang dilahirkan dari pemuritan, dia akan bertanggung jawab. Kalau yang karbitan, ya begitu, bisa omong doang ya. Jadi disebut bahwa orang-orang murtadin itu ya, yang kalau cuman main asal tembak, asal cuman untuk menjadi penghujat, ya dia tidak akan menjadi orang yang berintegritas dan bertanggung jawab, kan gitu. Ya jadi diperlukan pemuritan menurut Sarah Ayu. Ya, selebihnya baca nih ya. Umur kita boleh masih anak-anak, tapi iman kita bukan anak-anak. Iman anak-anak itu cari sensasi, kalau sudah dewasa cari esensi. Ibun mah dari awal masuk Kristen nggak pernah jual kesedihan, apalagi kesusahan. Ya karena postingan ini ya, Ibun di Barreskrim Polri, ya, teman-teman bisa lihat, ini yang mengakibatkan mungkin si Saipudin ya dan juga penonton-penontonnya kelabakan. Ya, terutama mungkin penonton-penontonnya yang mungkin melaporkan ke Saipudin. Ya, mengatakan, Abi gitu kan. Ibun ke Barreskrim Polri, nampaknya mau melaporkan Abi gitu kan, karena ini kan duluan nih postingannya. 1 hari yang lalu ya. Jadi setelah dilaporkan itu, karena kan Saipudin nggak bisa lihat Ibun, karena Ibun ini kan ngeblokir. Ya, Ibun kan ngeblokir WA, ngeblokir Facebook, dan semuanya gitu kan. Jadi mungkin dia dapat dari penonton, terus Saipudin langsung 17 jam yang lalu ya. Artinya kan duluan ini. Duluan ini baru Saipudin bikin seakan-akan Ibun ya bekerja sama dengan polisi untuk menangkap dia. Masalahnya baru 17 jam yang lalu, gimana ceritanya polisi 1 tim sudah sampai di Amerika. Gimana ceritanya gitu. Dan ngapain juga ya polisi dari Indonesia terbang ke Amerika. Sedangkan ada perwakilan ya kepolisian kita di Amerika. Jadi di setiap kedutaan itu ada namanya attaché. Ya, ahli staf khusus itu. Jadi kepolisian juga ada. Ya, jadi kalau yang di Amerika itu atau yang internasional ya, itu kan dipimpin oleh langsung jenderal ya. Ini mantan bosnya siapa tuh? Aduh, kok jadi lupa saya. Mantan bos Verdi Sambo. Ini mantan bosnya Verdi Sambo. Mungkin saya bukakan. Ya, jadi Krishna Mukti ini sekarang yang menjadi kepala divisi hubungan internasional Polri. Ya, kemarin dia sempat saat masih jadi bintang 1 juga dia stay di luar negeri ya. Jadi di Amerika, ditaruh di Amerika. Ya, jadi sebelumnya dia ditaruh di Amerika waktu dia masih jadi ini dia. Ini ya, Kadif Hubungan Internasional Polri. Ya, jadi sangat aneh. Ya, kalau menurut saya ya jadi sangat aneh bagi saya kalau dibilang ini diterbangkan dari Indonesia gitu. Ngapain gitu? Di luar negeri juga ada kok. Ya, di luar negeri juga ada kok. Jadi, aduh, saya nggak habis pikir itu. Udin ini nipu siapa gitu? Siapa yang mau dia tipu? Ya, karena kalau Indonesia itu dia nggak harus repot. Dia setiap negara-negara, apalagi negara besar ya, kayak Amerika tuh ya dia punya attaché bidang kepolisian, ya bidang hukum. Jadi tinggal digerakkan dari sana. Terus gimana ceritanya dalam 17 jam atau nggak dalam 1 hari ya, belum sampai genap 1 hari. Kepolisian Indonesia sudah sampai
di Amerika, bahkan sudah di Washington dan California. Dan ya, Ibun juga nggak pergi ke sana, kawan-kawan, biar kalian tahu ya. Nah, ini ya, jadi dia bilang seperti itu. Gimana ceritanya? Ibun ke Amerika. Intinya agar saya balik, bla 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 bla. Ini udah oke lah ya. Dan seperti biasa dibumbui dengan kata pertolongan Tuhan gitu kan. Ya. Terus dia bilang gini, kalau saya masuk penjara, dia bayangkan akan banyak mendapat uang. Dalam keadaan kepepet, saya berdoa. Biarkan Tuhan tetap bersama saya. Jadi saya mau tanya nih teman-teman. Ya setelah saya pulin posting beginian, posting kalau dia ini sama Ibun sudah ribut, Ibun sudah nggak sama dia, dan bla 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 lah, ya udah semuanya. Menurut kalian, kalau saya pulin masuk penjara, apakah mungkin orang Kristen donasi ke tempat Ibun? Ya enggak. Ya, kalau saya pulin masuk penjara, tentu saja akan ada orang lain yang jadi perwakilan saya pulin untuk menggalang donasi, untuk memegang uang donasi. Tentu saja orang Kristen nggak akan setuju kalau rekeningnya dipegang sama Ibun ya untuk donasi tersebut. Itu udah pasti. Karena orang semua udah tahu nih hubungan Ibun dan Saipudin udah hancur. Jadi sangat tidak mungkin orang Kristen mau donasi melalui rekening yang dipegang sama Ibun. Nah, demikian dari kaum muslimin ya. Dimana, di dalam kekristenan ini lucu ya. Lucunya apa? Donasi ya, duit, donasi, penjara, lapor. Bikin kita awal. Jadi kita sebagai umat muslim itu semakin tahu bahasanya di dalam kekristenan ini begitu rusaknya, begitu bobroknya ya, ketika mereka ini sering menghina-hina Islam ya, menghujat-hujat yang katanya Muhammad begini, Muhammad begono, poligami begono, poligami begini ya. Oh, terus 70 bidadari lah begono lah begini. Nah, namun tanpa mereka sadari ya, mulut-mulut mereka sendiri, lisan-lisan bodoh mereka sendiri, lisan-lisan jahil mereka sendiri, itulah yang mengeluarkan aib mereka sendiri, gitu ya. Jadi di dalam kekristenan ini melarang tapi tidak memberi solusi. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Saling fitnah, saling hina satu dengan yang lain, padahal sama-sama orang yang mengaku dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya berbeda-beda. Bikin ketawa, bikin kocak ini ya. Jadi kita sebagai umat muslim terhibur oleh orang-orang Kristen ini. Oke, begitu saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Widhi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله